Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Nabila Yuliantika Sisyah Rahmidi dengan NIM 24109111220045 dari kelompok 18 dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang anatomi kardiorespirasi dan anatomi klinisnya. Nah, kardiorespirasi itu terdiri dari dua sistem, yaitu sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Nah, sistem kardiovaskular sendiri itu terdiri dari dua komponen, yaitu jantung dan pembuluh darah. Nah, jadi aku akan membahas dari jantung dulu. Proyeksi jantung. Di tubuh kita itu, batas jantung kanan diproyeksikan dari kartilago costa 3 hingga costa 6 pada sebuah garis 2 cm lateral dari batas sternum bagian kanan. Jadi, kalau bagian kanan tadi diproyeksikannya dari kartilago costa 3 sampai costa 6. Terus, batas jantung kiri diproyeksikan pada suatu garis penghubung antara batas bawah costa 3 dan garis mid clavicularis sinistra. Jadi di sini, mid clavicularis sinistra dan batas bawah costa 3. Oke, lanjut. Jadi di jantung itu, lapisan luarnya itu pasti kan ada pelapisnya ya. Itu namanya perikardium. Nah, perikardium sendiri itu tersusun dari 3, yaitu ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Epikardium itu yang paling luar, bisa dilihat dari sebelah sini. Jadi di sini ada jadi perikardium itu ada epikardium, miokardium, dan endokardium. Nah, itu tuh nanti ngumpulnya di sini. Ini ada epikardium. Terus balik lagi ke gambar ini. Oke, jadi dari epikardium dulu. Ini ada tunica serosa, terus ada tub etela subserosa, terus yang bagian miokardium ini namanya aja miokardium, berarti kan isinya otot. Nah, jadi gini, jantung itu tugasnya kan untuk memompa darah. Tapi ternyata jantung itu bukan organ tunggal yang berfungsi untuk memompa darah, tapi dia tuh dibantu oleh pembuluh darah. Makanya kan namanya kan sistem kardiovaskular. Nah, pembuluh darahnya itu ada pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Nah, pembuluh darah arteri ini isinya tuh otot. Nah, kalau pembuluh darah vena itu tersusun atas katup-katup. Jadi mereka itu saling berkontribusi untuk membantu jantung memompa darah atau mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Tuh, terus yang bawah sendiri itu ini ada endokardium. Nah, jadi gini. Terus ini ada kavitas perikardiaka. Nah, isinya tuh cairan yang fungsinya untuk mengurangi gesekan. Kavitas perikardiaka ini tuh letaknya ada di antara perikardium visceralis dan perikardium parietalis. Itu karena kan ketika jantung berkontraksi, biar mengurangi gesekan gitu loh, jadi diperlukan adanya cairan. Nah, cairannya itu ada di kavitas perikardiaka ini. Oke, lanjut. Nah, kalau kita masuk lagi ke dalam, tadi kan lapisan luarnya kan. Nah, kita masuk ke dalam, itu jantung sendiri itu dibagi menjadi 4 bagian utama, atrium dan ventricle. Jadi ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventricle kanan, dan ada ventricle kiri. Nah, tapi proyeksinya itu tuh berkebalikan sama arah kita gitu loh. Kan posisi anatomis itu kan berkebalikan ya. Misal ini kanan, nah berarti sebelah kanan depan kita itu sebelah kirinya posisi anatomi gitu. Nah, makanya di sini kan atrium kiri gitu. Nah, jadi antara atrium sama ventricle itu tuh kayak gimana ya? Misal kita itu mau masuk ke ruangan yang berbeda gitu loh, kita kan perlu melewati pintu. Nah, pintunya itu kalau di jantung itu namanya katup. Nah, ini ada katup trikuspid, ada katup bikuspid.
Tuh, jadi antara atrium sama ventricle itu dipisahkan sama namanya katup. Nah, ini penjelasan lebih rincinya antara katup satu dan katup lainnya. Jadi intinya itu katup itu ada dua, yaitu katup semilunaris dan katup atrioventrikular. Nah, kalau yang katup semilunaris itu terdiri dari dua lagi, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Kalau yang katup atrioventricularis itu ada sinistra sama dextra. Kalau yang sinistra itu namanya mitralis atau bisa disebut juga mitralis. Kalau yang dextra itu bisa disebut juga tricuspid. Nah, kenapa namanya atrioventricularis? Jadi atrioventricularis itu katupnya ada di antara atrium dan ventricle. Makanya namanya kenapa atrioventricularis? Karena letaknya di antara atrium dan ventricle. Tuh. Jadi kalau yang sini ini kan katup tricuspid. Ini namanya ini bisa kita lihat nih. Karena dia di dextra kan. Tuh. Kalau yang ini katup bicuspid. Nama lainnya valva atrioventricular sinistra atau valva mitralis atau katup mitralis. Itu. Nah, kalau yang atas ini tuh katup pulmonal. Yang aku bilang tadi kan kalau katup semilunaris itu kan dibagi jadi dua, yaitu katup pulmonal sama katup aorta. Nah, ini tuh di sini. Ini di sini. Katup aorta yang di sini. Nah, jadi oke, aku bakal ngebahas tentang aliran darah dulu deh, biar lebih mudah dipahami. Jadi, darah dari seluruh tubuh itu, entah itu dari tubuh yang tubuh atas ataupun tubuh bawah, itu nanti semua itu akan masuk ke atrium kanan. Sini nih, lewat vena cava superior. Nih, mereka itu akan masuk semua ke sini. Terus, di sini tuh nanti akan dialirkan ke bawahnya, yaitu ke ventrikel kanan. Lewat apa? Lewat katup tricuspid tadi yang aku jelaskan. Katup tricuspid ini tadi itu termasuk katup atrioventrikular. Nah, itulah katup AV. Nah, setelah dari ventrikel kanan ini, dia akan masuk ke arteri pulmonal. Nah, ini katup pulmonal. Ini nih katup pulmonal. Nah, habis dari arteri pulmonal, dia itu akan masuk ke paru-paru. Nah, setelah dari paru-paru, dia akan balik lagi ke jantung. Nah, setelah balik lagi ke jantung, dia akan lewat vena pulmonal. Nih, vena pulmonal di sini. Menuju ke atrium sinistra atau atrium kiri. Nah, terus dari atrium kiri nanti akan disalurkan ke bawah ke ventrikel kiri. Melewati katup bicuspid. Nah, di sini nih, katup bicuspid. Nah, terus habis dari sini itu nanti akan disalurkan ke aorta melalui katup aorta. Nah, dari ventrikel kiri itu terus sebelum ke seluruh tubuh itu disalurkan ke aorta, karena yang membantu jalannya darahnya itu tuh si aorta. Jadi aorta itu kan, jadi pembuluh darah itu ada 3 kan jenisnya, aorta, arteri, sama vena. Nah, ketiga-tiganya itu tuh kayak jalan gitu loh, jalan apa ya, yang emang disediakan buat aliran darahnya, buat darah itu ngalir gitu. Jadi setelah darah dari ventrikel kiri itu nanti sebelum ke seluruh tubuh itu pasti lewat ke katup aorta dulu, kayak pintu masuknya gitu loh, pintu masuk ke jalan aorta. Nah, kemudian dari situ akan diedarkan ke seluruh tubuh gitu. Nah, lanjut, ini kalau misal si jantung kita belah jadi 2, nah ini kayak ini nih, kayak dibelah jadi 2 gitu. Ini penampakannya, mulai dari ada chordea tendinae, itu yang serabut-serabut kayak gini nih. Terus apalagi ya, ini vena cava superior ini tadi, yang kalau yang apa ya, tempat buat masuknya darah dari seluruh tubuh yang aku bilang tadi, entah itu dari superior atau dari inferior, itu darah semua itu masuk ke atrium kanan melewati vena cava superior ini.
Oke, lanjut. Nah, di sini, tadi kan aku bilang kalau sistem kardiovaskular itu terdiri dari dua komponen, yaitu jantung dan pembuluh darah. Tadi kan kita udah ngebahas jantung, sekarang kita mau ngebahas pembuluh darah. Oke, pembuluh darah yang ada di jantung ini, tadi kan aku bilang kan pembuluh darah itu ada 3, arteri, vena, sama aorta. Nah, di sini tuh mulai dari arteri deh. Di sini tuh ada arteri brachiosephalika. Terus ada arteri carotis communis sinistra. Ada arteri subclavia sinistra. Nah, subclavia sinistra itu nanti akan ngalirnya itu dari subclavia, dari ini, dari subclavia kita, klavikula kita nih, dari klavikula terus menuju ke jantung. Jadi kayak berurutan gitu loh. Terus ada trunkus pulmonalis, ada auricularis sinistra, ada arteri coronaria sinistra, dan terus banyak banget nih, aorta ascendens. Nah, ini aorta ascendens. Terus ini arcus aorta. Ini tuh yang berperan penting dalam pengedaran darah ke seluruh tubuh. Tuh. Nah, ini kalau misal dilihat dari posterior. Oke. Nah, kalau untuk sistem kardiovaskular, klinisnya itu ada stenosis dan regurgitasi. Nah, stenosis dan regurgitasi ini erat kaitannya sama katup. Jadi, ada stenosis namanya, itu terjadi ketika katup tidak membuka dengan sempurna, sehingga aliran darah terhambat dan menimbulkan bising jantung. Nah, terus ada regurgitasi, terjadi ketika katup tidak menutup dengan sempurna, sehingga menyebabkan darah mengalir kembali ke ruang jantung sebelumnya dan menimbulkan bising jantung. Jadi, stenosis sama regurgitasi itu akibat tidak membuka dan sulit menutupnya katup. Gitu. Terus yang kedua ada perikarditis. Nah, perikarditis itu peradangan pada perikardium. Nah, perikardium tadi apa? Nah, perikardium itu tadi adalah lapisan yang melapisi jantung. Nah, perikardium sendiri itu ada 2, visceralis sama parietalis. Nah, antara visceralis sama parietalis tadi ada namanya cavitas perikardiaka. Yang tadi yang isinya cairan itu tadi yang berfungsi untuk mengurangi gesekan, karena jantung ketika berkontraksi kan rawan tergesek gitu. Jadi si cairan itu tadi itu berfungsi untuk mengurangi gesekan itu tadi. Nah, perikarditis ini peradangan pada perikardium, yaitu lapisan tipis yang membungkus jantung. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri dada, perasaan sesak, dan terkadang kesulitan bernafas. Penyebabnya itu bisa berupa infeksi virus, bakteri, atau kondisi autoimun. Tuh. Nah, kita masuk ke sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ini terbagi menjadi 2, superior dan inferior. Nah, kita bahas yang superior terlebih dahulu. Yang pertama ada nasus. Nasus itu hidung ya. Di sini itu nasus internus atau cavitas nasi itu terdiri dari nares. Nares itu adalah lubang hidung. Terus septum nasi ini yang kayak bidang yang membatasi antara kanan dan kiri. Terus ada koana. Koana di belakang, lubang di belakang. Nah, kalau misal dilihat dari penampang dari posterior kayak gini. Oke, lanjut kita ke nasus externus. Nah, nasus externus ini tuh nasus hidung yang bisa dilihat dari depan. Nah, yang pertama ada cartilaginous alaris majores. Itu kalau misal penulisannya jamak. Nah, ini ada crus lateral cartilago alaris major ada di sini. Terus crus medial cartilago alaris major ada di tengah sini. Karena medial, dia medial berarti dia di tengah. Terus ini ada os frontalis. Os itu berarti kan tulang depan. Terus ada os nasal. Ini processus frontalis os maxillaris. Ini ada cekungan di frontalis os maxillaris. Terus ini ada cartilaginous nasalis lateralis. Ini kalau misalnya penulisan jamak. Terus ada cartilago septinasi tadi nih, yang kayak gini nih. Oke. Kita lanjut ke nasus internus. Jadi kalau misal tadi kan externus bisa dilihat dari depan. Nah, ini anatomi dari dalam. Oke, yang pertama ada dari kalau misal udah dilihat dari sisi lateral.
Nah, dilihat dari sisi lateral ini ada os ethmoidalis. Terus ada lamina perpendicularis osis palatini, os platinus. Terus ada lamina medialis processus pterygoidei, os phenoidal. Terus ada os phenoidal, nah di sini. Terus kalau misal kita lihat dari sisi medial atau septum, itu ada yang abu-abu ini namanya lamina perpendicularis osis ethmoidalis. Terus yang warna pink ini ada os famer. Nah gitu. Ini masih nasus internus. Jadi ini ada koana. Koana itu berfungsi buat apa, yang ngelembapin. Kan kalau udara yang masuk itu kan nggak selalu kayak lembab gitu loh. Kadang kan kalau misal suhu kita panas nih, di luar panas, otomatis nafas atau udara yang kita hirup kan udara yang panas kan. Nah makanya buat ngelembapin itu pakai koana ini gitu. Koana ini fungsinya buat membekam tuh. Terus ini ada meatus. Meatus itu struktur yang ada di bawah koana. Jadi koana sama meatus itu sama-sama dibagi menjadi 3, superior, medius, dan inferior gitu. Nah terus ini ada sinus parasternalis. Nah sinus parasternalis itu terbagi menjadi banyak ya. Ada sinus frontalis, terus sinus ethmoidalis anterior, sinus ethmoidalis medius, sinus ethmoidalis posterior. Terus ada sinus sphenoidalis, ada sinus maxillaris. Nah, sinus maxillaris ini dasarnya itu berhubungan dengan akar gigi. Nah, di sini nih. Jadi di sini. Akar gigi kita. Terus ada di sinus frontalis itu ada 2, kanan sama kiri gitu kan. Nah, antara kanan sama kiri ini tuh dipisahkan oleh tulang. Gitu. Oke, lanjut ke faring. Faring itu terbagi menjadi 3, nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nah, nasofaring itu terletak di atas skalatum mole dan di belakang rongga hidung. Di sini nih dia. Ini kan rongga hidung kan. Nah, jadi di belakang rongga hidung itu ada nasofaring. Terus ada orofaring, terletak di belakang cavum oris. Nah, ini orofaring. Terus yang ketiga ada laringofaring. Ini, laringofaring itu terletak di belakang adductus laringis, di bagian laringofaring. Udara menuju ke laring dan di bagian laringofaring, udara menuju ke laring dan kemudian ke trakea, sedangkan makanan menuju ke esofagus. Oke, tadi kan dari laringofaring itu nanti akan menuju ke laring dan ke trakea. Oke, kita akan membahas ke laring terlebih dahulu. Jadi di laring itu ada namanya epiglotis. Nah, epiglotis itu tuh kayak saluran menutup membuka gitu loh. Yang tujuannya itu menutup saluran nafas agar makanan tidak masuk. Jadi kan tadi kan kalau makanan kan disalurkan ke esofagus kan. Jadi kalau misal kita menelan makanan, si epiglotis itu nanti itu akan menutup karena agar nggak ada celah buat si makanan itu masuk ke saluran laring kita. Gitu. Kalau masuk ke saluran laring nanti ke trakea, ke bronkus, terus ke paru-paru nanti nanti bisa menyebabkan tersedak gitu. Nah, oke. Terus ini ada os hyoideum. Nah, os itu kan tulang kan. Itu tulang kecil. Nah, tujuannya tuh buat perlekatan otot dan ligamen. Tuh, nah ini kan ada ligamen yang melekat di os hyoideum. Ligamen thyrohyoideum, ligamentum thyrohyoideum lateral, gitu-gitu. Oke, lanjut ke laring. Nah, jadi laring itu punya lipatan. Nah, lipatan laring itu ada plica vestibularis namanya. Itu dibentuk oleh membrana mukosa yang menutupi ligamentum vestibular, mengandung banyak vaskular dan berwarna merah muda. Di mana nih plica vestibularis? Nah, plica vestibularis itu ada di sini nih. Ini nih. Terus yang kedua ada plica vocalis. Merupakan sebuah lipatan yang mudah bergerak pada masing-masing sisi laring dan berperan pada pembentukan suara serta berwarna putih. Nah, plica vocalis itu ini, yang warna putih nih. Nah, antara plica vocalis 1 dan plica vocalis 2, ini kan, ya anggap saja ini plica vocalis 1, ini plica vocalis 2 lah. Nah, itu dipisahkan sama rima glottidis. Nah, celah di antara kedua plica vocalis disebut rima glottidis atau glottis. Nah, ini adalah celahnya. Ini rima glottidis.
Oke, lanjut ke bagian inferior. Nah, ini mulai masuk ke inferior. Tadi kan aku bilang sistem respirasi itu kan terdiri dari dua, dibagi jadi dua, yaitu sistem respirasi superior dan sistem respirasi inferior. Nah, kita masuk ke sistem respirasi inferior. Yang pertama ada trakea. Nah, trakea ini tuh ciri khasnya tuh berbentuk cincin atau berbentuk C. Nah, yang panjangnya tuh sekitar 10 sampai 13 cm gitu. Nah, cincinnya itu kurang lebih itu 16 sampai 20 buah lah. Terus ada ligamentum annularia. Nah, ligamentum annularia ini tuh yang menghubungkan antara cincin satu dan cincin lainnya gitu. Terus di sini di samping ada bifurcatio trachea. Nah, bifurcatio trachea itu adalah tempat percabangan. Ini nanti kan habis dari trakea itu nanti akan menuju ke bronkus kan. Nah, percabangan dari trakea mau menuju ke bronkus itu namanya bifurcatio. Nah, makanya kan di sini ada bronkus principalis sinister dan bronkus principalis dexter. Jadi bifurcatio trachea itu membagi dua anatomi, ya, dua anatomi bronkus, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Gitu. Oke. Nah, ini gambarnya bronkus dan bronchiolus. Jadi ini ada cabang-cabangnya ya. Lumayan rumit sih memang. Ya tadi kan ada cartilago cricoidea ini di ujung awal trakea. Nah, di trakea yang C, terus ini adalah ligamentum yang menghubungkan apa tadi? Ligamentum annularia. Oke. Nah, ini tadi kan aku bilang kan habis dari trakea itu pasti nanti ke bronkus. Nah, bifurcatio trachea itu nanti kan membagi bronkus itu menjadi dua bagian, yang satu ke kiri dan yang satu ke kanan. Nah, kalau yang bronkus principalis ke pulmodexter et sinister. Jadi ada yang bronkus principalis ke kanan dan ke kiri tadi. Kalau bronkus lobaris itu ke lobus pulmo. Ya, ke lobus pulmo. Nah, ini kan ada bronkus lobaris. Kalau yang ke kanan itu ada 3 lobus, yang ke kiri ada 2 lobus. Kenapa kira-kira kalau ke kanan 3 lobus, kalau ke kiri 2 lobus? Nah, nanti erat kaitannya sama nih paru-paru nih, karena paru-paru itu antara sinistra sama dextra itu pembagiannya beda. Kalau di dextra itu dibagi menjadi 3, yaitu superior, medial, dan inferior. Nah, kalau di sinistra itu cuma dibagi menjadi 2, yaitu superior sama inferior aja gitu. Makanya kenapa sih bronkus lobaris itu yang kanan itu 3, yang kiri itu 2? Karena itu mengikuti struktur anatominya si pulmo. Karena si pulmo itu dexter ada 3 lobus, makanya bronkus lobarisnya ada 3. Kalau si pulmo sinister itu kan lobusnya cuma ada 2, makanya bronkus lobarisnya cuma ada 2 gitu. Nah, lanjut kita masuk ke klinisnya sistem respirasi. Yang pertama itu ada emfisema. Emfisema adalah penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK yang ditandai dengan kerusakan dinding alveolus atau kantong udara di paru-paru, sehingga menyebabkan pelebaran dan pengurangan elastisitas alveoli. Akhirnya, pertukaran gas atau oksigen dan karbon dioksida terganggu dan penderita kesulitan menghembuskan napas. Penyebab utamanya adalah merokok dan gejalanya meliputi sesak napas progresif terutama saat aktivitas. Nah, jadi emfisema di sini tuh bisa dibedakan. Nah, ini kan ada paru-paru yang sehat. Nah, ini emfisema. Nah, ini kan terlihat kan alveolusnya ini masih sehat-sehat, masih strukturnya itu sempurna gitu loh. Nah, kalau yang di emfisema ini udah kayak nggak kebentuk gitu loh alveolusnya. Lanjut ke klinis. Yang kedua yaitu pneumotoraks. Nah, pneumotoraks adalah kondisi ketika udara masuk ke dalam rongga pleura, yaitu ruang antar paru-paru dan dinding dada. Akibatnya paru-paru mengempis atau kolaps sebagian atau seluruhnya karena tekanan udara dari luar menekan jaringan paru-paru. Nah, oke, jadi itu tadi beberapa klinis dari respirasi. Nah, jadi tadi kan kalau misal kita kaji ulang, kardiorespirasi itu kan terdiri dari 2 sistem. Tapi mereka itu beda, cuman mereka itu saling bekerja sama, saling
apa ya, saling membantu gitu loh buat mengerjakan fungsinya gitu loh, agar tetap tubuh kita itu tetap normal gitu kan. Kardiorespirasi itu terdiri dari dua sistem, yaitu sistem kardiovaskular dan sistem respirasi. Seperti yang aku jelaskan tadi, kardiovaskular itu ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, respirasi itu dibedakan menjadi superior dan inferior. Tadi kalau yang superior itu ada nasus, terus ada sinus parasternal, ada faring, ada laring, ada trakea, ada bronchus, ada bronchiolus, dan ada paru-paru. Tadi klinisnya untuk sistem kardiovaskular itu tadi kan ada ketidakmampuan menutup dan membukanya katup kan. Terus ada perikarditis. Nah, perikarditis ini ada hubungannya dengan perikardium atau lapisan jantung. Terus kalau yang klinisnya sistem respirasi itu tadi ada emfisema dan pneumotoraks gitu. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.